Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya kau datang juga, Bung Edin. Bung Akbar, Mas Tam. Berapa lama kita nggak? ada 2 minggu. 2 minggu ya? Mingguan ya. Dulu menjelang pertengahan Agustus ya terakhir kita ketemu. Iya. Enggak ya? Iya menjelang pertengahan Agustus. Sekarang di ujung Agustus. Masih bersama kami Sense Kata yang tidak jemu-jemunya menghantarkan sebuah seni berpuisi melalui Sense Kata. Saya Akbar, Saya Bung Ebin. Saya Pam. kembali lagi di dekat sungai. Di tempatnya sungai. Mas Pam suaranya agak ini ya nanti ya. Kencang dikit. Oh suara kecil ya? Enggak, maksudnya ini ditinggikan sedikit. Setelah sekian lama bukan menghilang ya, tenggelam sedikit, tenggelam. Bukan tenggelam itu ya, maksudnya nggak muncul di permukaan. Tiba-tiba muncul sebuah karya puisi. Ada kado aku sampai doa yang terluka. Ya, Apakah ada? Ya kalau merujuk pada, saya kasih prolog ya. Kalau merujuk pada tiga pentahapan doa, ya mestinya tidak ada doa yang tidak sampai ya. Cuman bahasanya tuh ditunda aja gitu. ya, Tahap satu adalah doa yang langsung dibalas saat itu juga. Tahap dua adalah doa yang dibalas melalui orang lain. Yang ketiga ditunda, nanti di akhirat dibalasnya. Nah, berarti kan kalau menuju ke situ tidak ada doa yang tidak sampai gitu. Cuma pemikiran kita yang doa itu mestinya harus terjawab pada saat itu juga ya. Karena memang kebutuhan manusia ya adanya munculnya pada saat itu gitu kan. iya, Walaupun gini mestinya kita sadari, nggak kejawab pun kan kita mempercayakan ya bahwa hidup itu kan di tangannya, di ketetapan Allah ya. Lauhul mahfuz. Harusnya kita tidak usah menggerindangkan kok nggak kejawab, nggak dibalas gitu ya. Nah, padahal misteri lainnya adalah ketika itu nggak dijawab, ada fase atau peristiwa kejadian hidup lainnya yang itu yang kita nggak sangka gitu. Padahal kita sebelumnya sudah mempercayai gitu ya, tapi dikaburkan lagi gitu, pandangan itu terhadap hal itu. Nah, apakah memang doa yang akan dibacakan ini bait-baitnya menjurus kepada si penulisnya ya? Ini untuk umum juga ya. iya, Dia kira dia adalah salah satu bait doa yang memang sampai atau tidak sampai, atau bahkan terluka itu ya karena ya saya pikir bukan karena tidak sampai aja, terluka itu pada saat mungkin tadi sifat manusia yang sangat manusiawi, apabila itu tidak terjawab, tidak tersampaikan ya, dia akan merasa sisi perasaannya yaitu terluka. iya. Silakan Bung Kevin. Ya, jadi kalau boleh cerita sedikit dengan puisi ini sebenarnya secara umum ya. Umumnya doa ya. Ini dari juga pengalaman saya sendiri gitu. Sebenarnya dari sekian banyak doa banyak juga yang terkabul gitu. Banyak, hanya kita tidak menyadarinya itu. Tapi ketika itu kita akhirnya muncul kesadaran karena ketika kita menanti doa yang sifatnya khusus pada masalah kita yang sedang kita dapat saat ini atau nanti gitu loh. Atau misalkan kita sedang melewati masa-masa sulit, dan itulah biasanya tercetus doa gitu. Tapi kenapa ini ada pertanyaan apakah doaku ini bisa sampai? Karena ini akan menyangkut lagi bicara kemampuan dia untuk mengarungi kesulitan atau memecahkan masalah ini semakin lama makin tipis gitu. Dan ini dia memerlukan pertolongan. Di saat prosesnya itu ada sedikit keraguan, ini sebenarnya doa ini bisa nyampe nggak sih gitu kan. Kadang-kadang kan ada pikiran begitu ya, nggak tahu kalau orang lain, tapi saya percaya banyak orang yang seperti itu gitu. Makanya disinilah saya tulis ini karena biar bagaimanapun ada kegundahan, ada kegelisahan yang perlu terjawab di waktu yang tepat gitu loh. Hanya kita dengan memakai waktu yang kita kenal
1 kali 24 jam, 7 hari seminggu gitu. Itu rasanya semakin terpepet oleh keadaan gitu loh. Sementara pertolongan kok belum datang-datang. Nah, disitulah maksudnya doanya. Jadi ini saya coba bacakan. Adakah doaku sampai? Doa yang terluka. Ini mungkin Mas Pam pernah membaca ini terus kemudian secara spontan terlintas ini ya, makanya saya dalam kurungkan doa yang terluka. Bismillah. Entah sejak di hari yang mana sudah dipintalnya ragu dengan kalut sebegini erat. Aku terlalu kecil di hadapan waktu dan hanya mampu termangu dalam balutan jerat. Adakah ia masih dalam perjalanan panjang? Adakah sayap-sayap hadir untuk memapahnya terbang? Mungkin doaku tersangkut di sela ranting berduri, diam dan terluka di sana sampai jatuh mengering di suatu hari. Barangkali doaku tak cukup tangguh. Ia hilang di keluasan langit. Pada akhirnya pudar, lalu menguap di gauli panas yang sengit. Aku terlalu sibuk menata napas dalam ketidakpastian. Tak dapat kulihat di mana ujung penantian. Aku bertanya pada harapan yang termenung di atas sajadah. Apakah masih akan menunggu? Ataukah sudah saatnya aku berserah? Sekian. Luar biasa. Bagus. Biasa. Di bait pertama ini menceritakan kondisi dia ya. Iya. Kondisi ya bisa kita anggap peristiwa mengalami bagian hidup yang lainnya ya. Iya. Kesulitan. Di bait kedua sebenarnya sudah terlontar ini kan Iya. doanya. Nah di bait ketiga ya penantian. Sebetulnya dalam masa menunggu itu sudah berserah ya Mas Pam. Termasuk kategori berserah harus ya. Sudah. Ya, menunggu dengan harapan ya. Iya, menunggu dengan Biasanya menunggu dengan harapan. pertanyaan pertama. Iya. Ini representasi dari penulis atau penulis mencoba merekam peristiwa dalam kejadian pada setiap orang gitu. Awalnya sih dari saya pribadi ya. Ketika mengalami suatu kesulitan. Dan itu yang saya rasakan gitu. Ini masalah pelik atau misalnya ini masalah agak berat daripada masalah-masalah sebelumnya gitu kan. Mencari jalan keluar, mencari solusi segala macam diupayakan, tapi ternyata nggak cukup dengan itu. Ini perlu sebuah pertolongan dari yang kuasa gitu. Dan makanya itulah tercipta masalahnya doa atau terangkatlah doa seperti itu. Tapi akhirnya saya juga melihat di orang sekitaran saya juga, ketika mereka sedang menghadapi kesulitan yang lumayan bobotnya berat, itu biasanya langsung terlontar sambil bicara itu biasanya langsung seret spontan itu, ya Allah mudah-mudahan begini gitu. Tapi kan ada juga yang terekam dari peristiwa itu ya? Iya, ada juga. Pada saat dia dalam keadaan genting, disitulah dia benar-benar mengharap doa itu segera terbalas atau segera terjawab gitu. Itu seperti itu. Saya teringat sebuah kata-kata dasar yang saya kutip dari seorang ulama, tokoh agama Islam yang sangat luar biasa, yang namanya sangat mendunia ya. Iya. Kalau nggak salah namanya, kutipan yang saya tulis itu Jalaluddin Al-Rumi. Oh. Dia menyinggung tentang doa. Yang paling saya ingat dan saya sangat berpengaruh kuat. Bunyinya begini. Hujan yang paling deras itu akan turun dari awan yang paling gelap. Nah, itu dasar menurut saya. Yeah. Menurut saya itu dasar. Dalam itu maknanya. Iya. Itu dasar. Ini sekadar ini aja ya. Ya sama lah. Saya, Bung Ebin, Bung Akbar dan teman-teman di luar sana yang sedang mengikuti YouTube ini. Itu pasti lah satu atau beberapa kali mengalami situasi yang sulit gitu ya. Kemudian secara naluriah menganggap bahwa
dia bisa pecahkan masalah itu dengan kemampuannya sebagai manusia, Iya. ya kan? Padahal sebenarnya ketika muncul pikiran seperti itu maka dalam pandangan pribadi saya yang sangat sangat pribadi, Iya. itu tanda akan datangnya sebuah kekecewaan. Karena kalau pakai ukuran aja ya, skala kemampuan manusia itu kan sebenarnya terukur kan, ya kan? Skala kemampuan manusia terukur kan. Ketika Bung Ebin misalnya tadi bagus tuh di awal bilang, bagaimana bulan depan ini kan gitu, kondisi finansial nggak ada kepastian. Kata bagaimana bulan depan itu adalah ungkapan dari kalimat Bung Ebit sebagai manusia. Iya. Kata pertanyaan bagaimana itu adalah pertanyaan yang ada ukuran-ukurannya kan, gitu. Ukuran itu akan menemukan nilai kebenarannya ketika ada jawaban. Bagaimana nih finansial bulan depan? Finansial bulan depan ya nanti ya pasti dapat dari usaha ini, dapat dari honor ini, gaji ini, ya kan nilainya segini kan itu. Itu semua terukur ya kan, terukur. Sayangnya kalau kita mau jujur aja, sekali lagi ini pandangan subjektif saya ya. Iya. Saya tidak berani mengklaim bahwa ini adalah sebuah kebenaran, apalagi kebenaran versi saya. Tapi itu hasil perjalanan hidup saya ya. Gitu. Saya mulai belajar ya sedikit demi sedikit mengurangi yang namanya skala-skala manusia itu alat ukur yang bisa dijawab oleh ukuran manusia ya. Logika manusia, kemudian kegelisahan manusia, kerisauan manusia gitu. Saya mulai mengurangi ya, nggak menghilangkan. Saya ragu apakah saya bisa menghilangkan karena saya masih manusia kan, gitu kan. Seperti itu. Hanya saja yang menarik itu justru ada kalimat yang selintas tadi yang Bung Ebin sampaikan. Tapi sebenarnya banyak juga doa-doa saya terkabul. Iya. Iya kan? Sebenarnya itu Bung Ebin menjawab kegelisahannya sendiri kan. Iya. Gitu. Kalau saya amati. Cuman memang tadi sejak di awal bait pertama sampai bait ketiga itu tidak muncul itu. Iya. Pengakuan Bung Ebin bahwa taruhlah misalnya kita 9 kali berdoa. Di sini tidak ada pengakuan bahwa dari 9 doa itu 7 terjawab, ya kan? Tidak ada di situ pengakuan. Yang ada di sini itu adalah 9-9-nya tak terjawab gitu, ya kan gitu. Sampai ditegaskan dengan kata, barangkali doaku tak cukup tangguh, ia hilang di geluasan langit, pada akhirnya pudar lalu menguap di gauli panas yang sengit. Itu bentuk kelemahan dan kekecewaan yang berpadu dari Iya. satu gitu kan itu. Kecewaan, Pak. Benar. Iya, itu. Artinya saya mau naik lagi ke tahap berikutnya. Ternyata kita tuh punya kebiasaan membayangkan penyelesaian sebuah masalah itu dengan ukuran-ukuran kita. Iya, betul. Kebiasaan ini ternyata, Pak, naik ketika kita berdoa gitu. Jadi kita memasukkan ukuran-ukuran manusia dalam proses terjawabnya doa. Kan nggak bisa itu. Nggak mungkin. Kalau itu namanya bukan doa kan. Gitu. Kalau itu namanya pengajuan proposal kan. Gitu. Tapi kalau doa itu kan sebenarnya ya sudah nggak berlaku lagi. Dimensi, ukuran, skala manusia itu nggak berlaku lagi. Karena doa itu kan perintah dari Tuhan, ya kan? Kalau dalam agama Islam itu kan ada di ayat beberapa ya, di Al-Baqarah, ud'uni astajib lakum kan, itu perintah gitu. Doa itu perintah sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa dalam pandangan agama Islam itu kita sedang menjalankan perintahnya Allah, ya kan? Sekarang kan pertanyaan sederhana aja. Ketika seorang hamba menjalankan perintahnya, perintah Sang Khalik, rasa-rasanya, ya kan? Sang Khalik udah menyiapkan segala sesuatu yang luar biasa. Ketika perintahnya itu dilakukan. Iya. Sayangnya, reward namanya ya, hadiah ya. Ya, hadiah, reward. Reward ya kan. Reward dari hadiah, reward dari doa itu seringkali kita simpulkan, kita bayangkan sesuai Apa yang skala kita kita mau. gitu, ukuran-ukuran kita gitu.
Iya, iya, iya. Padahal kalau kita mau fair, ya kan, saya menasihati diri saya sendiri ya. Padahal kalau kita mau fair, ya kan, kita mau jujur lah, itu lebih itu. Artinya sederhananya begini, mau berangkat mendung, misalnya begitu ya. Doanya sederhana. Ya Allah, tahan hujan ini ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, tahan hujan ini hingga hamba sampai stasiun. Doanya sederhana. Dia berangkat. Itu sampai stasiun nggak hujan. Iya. Kan ukuran manusia, emang belum waktunya hujan ini, masih mendungnya segini-gini, Iya, skalanya gini. Enggak itu sebenarnya. Memang itu ketika doa diucapkan, ketika itu langsung kalau istilah Bung Akbar tadi, opsi yang pertama ya, doa langsung dikabulkan. Gitu. Dan Bung Akbar dulu pernah cerita juga ke saya, ada kaitan doa dengan hujan itu berkali-kali. Ketika saya berdoa agar nggak hujan, dikabulkan itu. Kayaknya kalimat saya tadi itu. Nah ya itu kan gitu. Iya benar sih. Gitu. Saya berkutip itu. Harusnya menurut saya kita harus jujur juga bahwa tanpa kita sadari ada persoalan yang dijawab dalam doa, yang kita larikan dalam doa dan dijawab yang skalanya besar. Saya ambil contoh begini. Saya dulu itu sebelum kita membentuk Semskata itu punya angan-angan. Saya pengen kembali berkesenian. Gitu. Saya larikan itu dalam doa saya. Terus saya tiba-tiba ditemukan sama Bung Edin. Iya. Terus tiba-tiba ada ide kita bikin ini. Apakah ini bukan jawaban dari doa? Menurut saya itu jawaban dari doa. Iya. Sebelum saya kembalikan ke Bung Akbar dan Bung Edin, yang membuat kita itu kecewa itu bukan doanya belum terkabul, tapi ketidakmampuan kita menangkap doa yang terkabul. Gitu. Kenapa? Karena Allah itu maha lembut, sebegitu lembutnya hingga pertolongannya yang diberikan saat itu juga itu tak mampu kita lihat gitu, tak mampu kita tangkap gitu. Kira-kira 2 minggu yang lalu Bung Edin pernah bilang begini di ujung perbincangan, berdoa itu, ini kata Bung Edin, adalah setengah dari jalan keluar. Waduh, Artinya apa? sudah ada sebenarnya. Iya, artinya apa? Sudah dibuka Itu sebenarnya sudah terkabul doanya. Apa ya? Dalam bentuk apa? Bentuk keyakinan itu. Kira-kira gitu. Iya. Ya kalau saya sudah dibukakan itu. Ya. Ya, Mas Pam, yang disampaikan Mas Pam benar semua sih. Saya juga tidak dalam rangka mewakili siapapun ya, atau tidak perlu ya. Dulu Nabi siapa yang dikasih penyakit berapa tahun itu? Nabi Ayub. Yang istrinya meninggalkannya kan? Kan bilangnya begini, berapa tahun aku dikasih senang katanya, dikasih sehat. Iya. Ini baru beberapa tahun aja dikasih sakit, sebegitu cengengnya kah gitu kan? Iya. Tapi kan levelnya Nabi. Nabi lah. Nah di sini kan, memang betul di sini kalau kita insight ya, lihat lagi lebih dalam, ada sisi manusia yang manusia biasa Pak. Iya. Ketidaksanggupan memang Iya, dalam pasti. menghadapi sesuatu. Pasti. Manusiawi itu. Manusiawi dalam menghadapi sesuatu. Ya bukan Padahal- cuma saya, bukan cuma Bung Dodi, Bung Akbar, mohon maaf ya, namanya Bung Akbar. Bukan cuma Bung Edin, tapi banyak orang yang bimbang. Iya betul. Berarti yang saya tulis ini adalah ketidaksanggupan manusia. Betul, tidak sanggupan sebagai manusia biasa. Sebagai manusia. Biasa yang kalau kita rujukannya kemarin selalu kita perbincangkan Ustadz Ko Indra siapa? Stephen Indra Oh iya. itu kan yang sampai jadi gelandangan segala macam. Bukan menantang ya, men-challenge aja itu. Segini aja katanya ya Allah katanya. Yang kau timpakan ke aku gitu kan. Ini yang challenge-nya gitu kan. Sampai sebegitu, maksudnya ya sudah dia terima gitu maksudnya. Kalaupun lagi fasenya begini, dia jalanin itu. Tapi ini sangat wajar menurut saya. Ada ketidaksanggupan manusia yang diterpas sedikit. Nah, kalau bahasa saya sama teman-teman cengeng memang sih. Cengeng, manusia itu cengeng sebenarnya. Cengeng Pak, Mas Afam. Walaupun tadi itu ya kita tidak menyadari kalau bahasa Mas Afam juga sudah berapa banyak yang sudah digolkan gitu. Sudah berapa banyak yang dijawab gitu. Sudah berapa banyak ribu kali sehat, berapa jam waktu sehat kita, waktu produktivitas kita. Sekarang fase yang harusnya kita terima ya, kita jalani gitu kan.
Ya, tapi ternyata kita nggak kuat gitu kan. Ya kita bisa tapping ini kan sebenarnya pertolongan. Iya. Iya kan? Ini pertolongan. Coba kalau kita tidak ditolong. Manusia tuh sosok bijak gak sih? Iya, berarti kan berarti dia nggak bijak sebenarnya. Tapi yang paling baik memang dia bijak lah untuk dirinya sendiri kan. Iya. Gimana? Ngibin? Setuju sih, semua yang untuk itu memang setuju. Secara garis besar adalah kita harus memahami atau mengerti doa itu ya seperti itu gitu loh. Hanya memang ada yang saya tulis ini adalah memang terlepas dari masalah ketidaksanggupan manusia untuk menyikapi doa itu, dan dia tidak bercermin pada doa-doa yang sudah terkabul sebelumnya, manusia itu kan cenderung melihat apa yang terjadi hari ini itu adalah sesuatu yang penting dan genting. Gitu loh. Ya. Ketika dia sudah mulai merasa tidak mampu pada hari ini untuk menghadapi masalahnya, dia mengharapkan ada pertolongan. Dan pertolongan itu dia anggap penting dan genting. Itulah yang akhirnya mematerikan doa supaya bisa akhirnya terjawabnya doa, terkabulnya doa adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Ya. Itu inilah yang sebenarnya dialami secara mental atau secara perasaan untuk setiap orang, termasuk saya. Itu saya nggak bisa hindari ada pemikiran-pemikiran itu gitu. Dan orang-orang yang saya yakin banyak kok yang begitu juga. Kan ada yang terus, saya udah berdoa loh banyak-banyak begini, tapi kok nggak ini ya. Itu kan sebenarnya salah. Kalau dalam agama itu salah, itu nggak boleh begitu kan. Iya. Tapi itu adalah spontanitas, karena manusia itu melihat masalah dia hari ini, detik ini itu adalah masalah yang sangat penting dan genting untuk mendapat jalan keluarnya gitu, untuk mendapat pertolongan. Itu ya inilah isi puisi di sini. Hanya memang biar bagaimanapun justru karena ada sedikit meskipun nggak jelas ya, kita berkaca pada doa-doa yang sudah terkabul itu adalah bentuk ya menyerahkan, berserah diri aja gitu loh. Ya makanya ada kata-kata bertanya pada harapan yang termenung di atas sejadah, mau nunggu atau ya sudah saatnya berserah. Jadi ada titiknya berserah gitu loh. Ketika besok ditagih hutang harus bayar, besok jam sekian, menit kesekian, kita sampai sekarang nggak ada. Ini kan akhirnya berserah. Gitu. Berdoa sudah, ini kan akhirnya berserah. Tapi dia sebelum berserah itu mau mengalami proses yang lumayan berat juga tekanannya. Jadi dibanting oleh keraguan, kebimbangan. Seperti itu. Mungkin kasusnya sedikit berbeda ya dengan doa-doa di negara-negara maju ya, sama nggak kira-kira? Kalau di negara-negara maju yang sudah terpenuhi sebagian sisi kehidupan, aspek kehidupannya, ya mungkin hanya bersyukur aja kali ya. Enggak juga sih. Tidak seperti sebagian besar penduduk di Indonesia ya, yang sebagian besar masalahnya ekonomi lagi yang tidak harusnya itu dipenuhi itu. Mungkin skalanya berbeda, Bung. Skalanya berbeda. Di negara lain juga ada. Sudah saya kasih semua, tinggal diolah segala macam, penuhi untuk semua aspek kehidupanmu gitu kan. Ya. Harusnya tinggal bersyukur aja gitu. Nah, makanya enggak gitu. Saya ngambil contoh mencari orang yang terhimpit masalah. Saya jurang ini soalnya. Saya mencari contoh, mengambil contoh gitu. Ya, orang yang terhimpit masalah keuangan segala macam itu adalah satu bentuk masalah manusia yang memang umumnya orang dapat, manusia punya ya. Tapi doa di sini adalah doa yang sifatnya sangat umum untuk menyikapi setiap permasalahan manusia itu loh. Gitu. Jadi ya memang di negara lain atau nggak usah lah, di negara jauh-jauh tetangga juga pasti punya masalah yang berbeda gitu kan. Sudah bukan masalah ekonomi lagi mungkin, tapi masalah anak. Sudah bukan masalah anak lagi mungkin, tapi masalah pasangan atau misalkan masalah pekerjaan, itu beda-beda gitu. Tapi disitulah kan setiap manusia itu pasti melihat masalah dia itu yang paling penting dan paling genting gitu loh, dan itu perlu dijawab di situ. Padahal di luar dirinya begitu banyak pula ya masalah yang genting dan penting. Ada seorang, ini cerita, ini kisah nyata gitu. Dia menjalani hidup itu dengan, kalau Bung Akbar tadi bilang rasa syukur ya. Dia sudah jalanin itu. Dia hidup dengan rasa syukur yang luar biasa. Hidupnya itu penuh dengan rasa berserah yang luar biasa. Tapi satu hal yang mengganggu batinnya itu keinginan kuat dia untuk melihat Ka'bah. Ya. Gitu. Dia ingin sekali melihat Ka'bah itu. Ini orang sederhana. Ini orang ini cerita langsung ke saya. Ketika kita berbincang menuju masjid
Ya. Ya, ini nanti saya jadi cerita itu. Jadi, kita sedang berbincang menuju ke masjid, sebuah masjid. Nah, saya teringat Pak, kata dia ke saya, ada seorang ulama, seorang ustadz yang pernah saya ikutin pengajiannya. Saya catat itu Pak, kalimatnya pendek. Karena pendek, udah saya ingat. Kata ustadz itu, kata kiai itu, sampaikan doamu di sujud akhirmu. Ya. Di saat itulah Pak, batin saya, hati saya itu terus menerus dalam hati dia ucapkan. Nah, suatu ketika di kota tempat dia tinggal itu ada salah satu pejabat, ini luar biasa pejabatnya ini, punya program mengumrohkan marbot begitu ya. Nah, banyak marbot kan, bagaimana nih supaya bisa berangkat semua, bertahun bergilir ya, setiap tahun tuh dua. Caranya gimana nih? Kinerja marbot di kota itu baik semua. Lu nggak ada cara lain, ini harus kita undi. Diundi lah. Keluarlah satu nama. Bukan nama dia itu pertama. Ketika dia cerita, aduh Pak, itu bukan nama saya yang keluar. Langsung saya serah. Apa yang ada di hati Bapak? Saya tidak kecewa Pak. Justru harapan saya semakin menggumpal. Pasti nama kedua. Dijawab sama Allah. Nama kedua yang muncul adalah nama dia. Saya tersungkur Pak. Saya belum berangkat ke Mekah, belum berangkat melihat Ka'bah. Sudah datang itu gambaran Ka'bah dalam sujud syukur saya. Saya sejujurnya ya, ingin menjalani hidup seperti orang ini, sederhana, ya kan? Dia menafkahi keluarganya, kalau tidak salah ya, angkanya itu berkisar antara 30.000 sampai 50.000 tiap hari. Dia punya beberapa anak yang udah mulai besar. Dan dia sendiri tidak bisa lepas dari keinginan melihat Ka'bah. Bagaimana dia memanage posisi dia sebagai kepala keluarga dan dia memanage gejolak batinnya ingin melihat Ka'bah menjadi sesuatu yang indah menurut saya. Bentuk indahan itu adalah cara dia menjalani hidup. Bukan nyantai ya, tawadu, sederhana. Tawadu dengan segala mimpi-mimpinya. Yeah. Iya. Bersyukur terus gitu. Dan satu hal lagi dong, tanpa dia sadari, itu saya perhatikan cerita dia. Itu adalah support keluarga. Dia cerita, saya nggak bertanya, tapi saya perhatikan ketika dia bercerita tentang pasangannya, anak-anaknya, gitu. Support keluarga. Dan itulah sering kan kita melihat kajian dari ulama-ulama, dari ustadz, atau kita baca artikel. Bagaimana rumah kita itu kita hidupkan dalam nuansa Islami. Misalnya begitu kita masuk ke rumah, ya kan, kita nggak boleh lepas dari kata salam. Kemudian kita lanjutkan dengan baca surat dalam Al-Quran. Itu untuk membangun aura rumah, atmosfer rumah yang supportive gitu. Yeah. Yang supportive terhadap penyelesaian persoalan kita gitu. Jadi kalau di rumah itu ada aura yang supportive, ada atmosfer yang supportive, maka ibarat ini ya, kinerja dari kinerja dari elemen-elemen sebuah peralatan ya, itu langsung berfungsi gitu. Karena masing-masing supportive. Yeah, sinergi. Iya, bersinergi kan gitu. Itu yang seringkali kita lupakan gitu. Makanya ya kalau menurut saya secara pribadi ya, seorang laki-laki sebagai suami sekaligus sebagai kepala keluarga itu dia tidak boleh bosan-bosan menyampaikan satu hal ini. Ketika dia banyak hal yang harus dia sampaikan, untuk yang ini dia tidak boleh lepas, dia tidak boleh lupa, dia tidak boleh bosan. Kepada istrinya dia tidak boleh lupa bilang gini, doakan ayah, doakan bapak, doakan ibu ayah. Gitu. Seorang suami, seorang kepala keluarga itu ternyata yang diminta satu kok. Dia nggak minta lebih, doa itu aja. Kemudian ke anak-anaknya gitu, doakan. Permintaan ini sebenarnya dalam analisa saya itu cara sadar dia untuk membangun atmosfer rumah itu. Yeah. Kalau dia nggak rajin begitu, kemudian dia misalnya fokus pada dirinya sendiri, ya udahlah, gua berdoa aja lah. Tapi dia nggak membangun atmosfer itu mungkin ini bisa jadi nih ya,
Mungkin doaku tersangkut di sela ranting berduri. Bisa jadi nih Bung Ebin, dugaan saya ini atmosfer rumahnya, aura rumahnya nggak supported, Oh, nggak supported sama apa namanya kesungguhan doa dia gitu, nggak supported. Misalnya ya istrinya nggak mendoakan, anak-anaknya nggak mendoakan, pasti mereka nggak akan cerita secara Abang. artikulatif, secara disampaikan. Tapi itu kelihatan, Bung Akbar, Bung Ebin, pasti bisa merasakan anaknya atau istrinya mendoakan atau tidak. Tapi saya yakin Anda berdua ini pasti orang-orang yang beruntung karena Amin. didoakan terus Alhamdulillah. oleh istri dan anak-anak kan. Nah itu atmosfer agar doa kita itu tidak tersangkut di sela ranting berduri. Bayangin coba, saya sejak tadi pikir-pikir itu. Kira-kira pohon apa itu yang rantingnya berduri itu ya? Mawar. Mawar. Apalagi? banyak sih, cuman nggak tahu aja. Kapuk. Kapuk ya. Pohon kapuk. Terus yang kecil itu apa namanya? Kubis kucing. Kucing. Ranting itu kan sebenarnya nggak terlalu besar kan? Enggak terus. Ya kan? Yang besar itu kan Dahan. batang dan dahan ya. Udah nggak terlalu besar, berduri lagi kan? Udah sempurna sudah dah. Aduh. Iya gitu lah. Ya, wawasan baru ya bagi saya dan pemirsa semua bahwa memang pentingnya mengaktifkan semua elemen ya. Ya. Ya coating. Ya. Ya pincang dong. Mesin jahit nggak jalan benangnya, ya pincang nggak bisa jahit. Betul. Betul. Ya. Di ujung, Bu Kevin masih teman. Enggak sih, itu aja sih yang ingin saya ceritakan. Di ujung ya, yang mau saya sampaikan adalah adakah doa yang tersampai? Semua doa tersampai. Setuju. Karena kata Allah ya, kalau di Islam, aku kan sebagaimana persangkaan hambaku. Iya. Jadi kalau misalnya kita menyangkanya, dijawab kok. Entah besok berupa apa gitu kan. Ya itulah kata Allah. Aku sebagaimana persangka hamba. Kita harus berprasangka baik gitu kan. Kemudian kalau misalnya di sini ada terjeritkan dengan kuat, apakah doaku tidak terlalu kuat? Ya repeat order kalau kata Iya. online shop mah. Tuh aku kurang tangguh di sini. Tadi Oh, dibikin tangguh. tangguh. Di repeat order, diulangi lagi tiap hari. Jangan bosan-bosan. Iya. Diulangi aja terus. Sampai Allah bilang, pakai hambaku satu ini. Nggak bosan-bosan dia. Ini terus berjuang terus ya. Iya. Kalau bahasa calon, kirim utus besok. Iya. Gitu kan. Nah, begitulah. Betul. Jadi memang Harus PO berkali-kali, Bung. iya. Harus PO berkali-kali. Jadi memang iya kita mengakui sisi kelemahan kita sebagai manusia dan manusiawi. Tapi kan kita juga sebagai hamba yang ya sebagaimana itu ya penciptanya gitu kan. Kalau memang kita harus menjalani suatu fase tertentu dalam bagian hidup, ya jalani nggak apa-apa. Setengah menit ya, Bung ya. 15 detik lah. Kemarin saya nggak sengaja itu melihat short video. Itu cerita seorang perempuan mualaf di negeri sana ya. Di negeri barat. Dia miskin papa, perempuan ini. Kemudian dia ketika dia meyakini agama Islam, kemudian dia berpindah ke agama Islam, dia dalam keadaan ekonomi yang miskin papa. Dia belajar banyak dari semua tentang Islam. Yang menarik perhatian dia itu adalah sholat malam. Iya. Gitu. Nah sejak itu dia tak pernah lepas sholat malam, terus sampai situasi ekonominya diperbaiki oleh Allah, gitu kan. Dia ditemukan oleh jodoh yang baik, dan ekonominya baik. Dia bisa nyewa apartemen yang dulu dia nebeng ke temannya yang ngajarin dia tentang agama Islam. Akhirnya dia sama Allah ekonominya dibaikin, ditemukan jodoh yang baik, dan dia bisa menyewa apartemen sendiri yang dulu nebeng begitu. Dia bilang begini, sholat malam itu adalah cara termudah bagi saya untuk menunjukkan ke Allah, untuk bilang ke Allah bahwa saya sedang bersungguh-sungguh dengan doa saya, dengan keinginan saya, dengan mimpi saya. Kalau saya tidak sholat malam, bagaimana saya berani bilang ke Allah bahwa saya bersungguh-sungguh dengan keinginan itu? Oh iya.
Itu saya bilang Luar biasa tadi. itu. Anda Bung Akbar yang bilang kan repeat order ya. Saya bilang PO-nya harus berkali-kali. Ya salah satunya lewat sholat malam itu. Itu. Keber terus sholat malam Siap. ya kan. Nyampe setengah menit gak tadi? Nggak nyampe ya? 20 detik lah. Silakan Bung. Iya. It's okay ya. Oke. Dari puisi kita bisa bicara tentang hidup kan akhirnya. Iya, Iya. itu perspektif hidup lali seni gitu kan. Iya dasar ya puisi. Dahsyat banget gitu. Dari puisi doa menjadi wawasan doa itu sendiri. Bisa kata episode sekian. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Bung Akbar, Mas Pam. Terima kasih Bung.